Kita beralih ke informasi mudik lebaran, saudara. Syarat vaksinasi booster untuk mudik ini menuai beragam respon warga. Tak sedikit warga yang protes karena merasa syarat itu memberatkan. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan menjamin ketersediaan vaksin booster untuk warga. Setelah 2 tahun pandemi, pemerintah akhirnya memperbolehkan mudik lebaran tahun ini. Namun ada syarat yang diberlakukan. Calon pemudik wajib vaksinasi booster. Hal ini pun menuai beragam respon warga. Setuju aja sih, karena vaksin booster itu akan mungkin menambah imun kita, menambah kekebalan untuk badan kita. Covid ini udah berkurangnya udah banyak sih. Jadi booster itu menurut saya kurang setuju lah. Mudiknya dipersulit sih kalau untuk vaksin booster ini. Soalnya kan kita juga udah vaksin kedua dan kita udah menaati protokol. Tidak sedikit warga yang keberatan vaksinasi booster dijadikan syarat. Jika dilihat data Kementerian Kesehatan, cakupan vaksinasi ketiga baru 18.155.763 dosis atau 8,72%, jauh lebih rendah dibanding cakupan vaksinasi pertama dan kedua. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan stok vaksin di Indonesia. Jadi masih ada 80 juta dosis vaksin yang bisa kita pakai untuk suntik booster, ya, termasuk juga suntik kedua. Biasanya sekarang kalau saya lihat seminggu rata-rata ya 5 juta, 6 juta lah. Sementara terkait pengamanan mudik lebaran tahun 2022, Polri masih menunggu aturan lengkap dari pemerintah. Nanti kita akan melihat kebijakan apa yang dari pemerintah, untuk kita akan menyesuaikan dengan aturan tersebut, ya. Yang penting dan yang perlu dilakukan adalah protokol kesehatan tetap berlaku dengan menyesuaikan level yang telah ditetapkan pemerintah. Diprediksi 80 juta orang akan melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah setelah 2 tahun pemerintah memberlakukan larangan mudik saat Lebaran. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Selanjutnya, saudara, kami ajak Anda untuk memantau dan bergabung dengan rekan kami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait pelaku perjalanan luar negeri PPLN yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia kini tidak perlu karantina dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dan melakukan tes PCR saat kedatangan. Bagaimana dengan di Bandara Suta saat ini? Ada rekan kami Rusdi Maulana. Rusdi, bagaimana penerapan aturan baru ini di Bandara Soekarno-Hatta? Rusdi. Ya, Reza, ada 2 syarat utama PPLN bisa bebas karantina. Yang pertama adalah harus sudah divaksin dosis kedua atau ketiga minimal 14 hari sebelum tanggal keberangkatan dan juga harus melakukan PCR ulang di terminal kedatangan di bandara. Dan pada saat menunggu hasil tes PCR keluar, mereka juga tidak diwajibkan untuk menunggu di terminal kedatangan, namun sudah diperbolehkan pulang dan menunggu hasil PCR di kediaman, tempat tinggal ataupun tempat penginapan masing-masing, asalkan tidak melakukan kontak dengan orang lain. Nah, kemudian bagaimana jika masih divaksin dosis pertama, belum dosis lengkap? Mereka harus dilakukan karantina 5 kali 24 jam di hotel dan juga harus melakukan PCR ulang di hari ke-1 kedatangan dan juga di hari ke-4. Lalu untuk yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi kesehatan khusus atau memiliki penyakit komorbid, ini harus menyertakan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dari negara asal, dan juga bagi PPLN yang belum divaksin ini bisa divaksin di bandara ataupun di fasilitas kesehatan di sekitar kediamannya. Lalu apa efek dari diberlakukannya bebas karantina ini? Hari ini misalnya sudah ada peningkatan volume penumpang yang datang di Bandara Soekarno-Hatta, seperti ada 29 kedatangan pesawat dan juga 6.100 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan nanti pada saat normal bisa mencapai 27.000 penumpang yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, kembali ke Reza. Baik, terima kasih Rusdi Maulana melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.